Halo semuanya, video ini mencakup prediksi tarot secara garis besar untuk periode jangka panjang, seperti setahun, 6 bulan, atau 3 bulan ke depan, agar kalian bisa mengantisipasinya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya, sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aries, selamat datang di channel saya. Ini adalah prediksi tahun 2024, jadi untuk 1 tahun ke depan. Kita akan lihat energi apa yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu, supaya kamu bisa mengantisipasinya. Oke, kita mulai dengan kehidupan secara umum, secara besar, garis besar. Oke? Aries. Wow. Oke, Aries, kartu yang kamu dapat adalah Gecko, cicak ini ya, Gecko, dengan kata kunci sensuality, sensual. Ditemani oleh Justice dan Three of Pentacles. Kayaknya 2024 kamu akan merasa sangat nyaman dengan kulit kamu sendiri. Jadi kayak kamu nyaman menjadi diri kamu sendiri, kamu nyaman beropini, kamu nyaman mengatakan apa yang kamu rasakan kepada orang-orang di sekitar kamu. Jadi energinya Gecko di sini tuh kayak energi yang sangat percaya diri, percaya sama kemampuannya, percaya sama keinginannya, harapannya. Pokoknya menjadi nyaman dengan kulit kamu sendiri gitu loh. Bisa dibilang rasa percaya diri kamu meningkat tajam. Dan dengan 2 kartu tarot yang keluar ini, saya juga merasakan kamu akan banyak berhubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Entah itu orang baru, entah itu orang lama, entah itu orang-orang yang memang selalu ada di sekitar kamu. Hubungannya tuh akan semakin erat, akan semakin energinya tuh kayak kamu memahami mereka, mereka juga memahami kamu gitu loh. Jadi kayak kalau kalian berkumpul atau kalian berdiskusi, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu loh. Kan kadang-kadang kan ada orang yang kalau misalnya nih contohnya, kalau sama dia gue nggak mau bicara terlalu frontal, soalnya dia orangnya sensitif misalnya. Ini enggak. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, kamu bisa menjadi seseorang yang memang kamu merasa itu gue gitu loh. Jadi kayak ego kamu, bagaimana kamu ingin bersikap di depan siapapun, kamu akan apa adanya aja gitu loh. Dan kamu nyaman melakukan hal itu. Orang-orang di sekitar kamu pun juga akhirnya mereka akan terbawa kan sama contohnya kamu memberikan contoh seperti itu, akhirnya mereka juga akan terbuka kepada kamu gitu loh. Jadi enak nih energinya. Mungkin kamu merasa seksi juga, terlepas kamu cewek atau cowok ya. Mungkin kamu merasa bisa menarik gitu loh. Walaupun misalnya kamu merasa secara fisik gue kayaknya biasa aja, tapi ada hal-hal lain dari diri kamu pribadi yang akan menonjol. Jadi kamu merasa percaya diri dengan keseksian kamu itu gitu loh, dengan sex appeal kamu itu. Jadi energinya tuh enak banget. Kamu bisa menarik banyak orang gitu loh. Nggak harus dalam urusan percintaan, enggak. Ini bisa dari segala sisi kehidupan.
sahabat baru misalnya, teman baru, kenalan baru, rekan kerja, rekan bisnis, kayak gitu. Energi kamu memberikan contoh kepada orang lain untuk bisa nyaman dengan dirinya sendiri, dengan kulitnya sendiri. Jadi nggak usah ditutup-tutupin lah, nggak usah nggak enakan lah kalau sama gue, santai aja. Karena gue juga akan begitu ke lo, kayak gitu. Energi kamu tuh kayak ngasih contoh gitu. Makanya dengan adanya Three of Pentacles, udah jelas pasti akan banyak terjadi kolaborasi antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu. Akan terjadi banyak diskusi, banyak kolaborasi, kerjasama, persetujuan, persatuan untuk mencapai goal tertentu, tujuan tertentu, kayak gitu. Enak energinya, saya suka. Nyaman gitu loh. Berada bersama Aries, orang-orang di sekitar kamu tuh akan merasa nyaman karena mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Yang dilihat dari kamunya, kamu kayak memberikan contoh kepada mereka gitu. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat ya prediksi kesehatan kamu di 2024. Termasuk di dalamnya mungkin secara fisik, secara mental maupun emosional. Aries. Nice. Oke, kartu yang kamu dapat adalah bunga phlox, PH, phlox, dengan kata kunci unanimity and harmony. Kartu ini energinya tuh seperti ini. Kalau kita berada dan kalau kita merasa nyaman, kalau kita merasa seimbang di dalam diri kita bisa merasa nyaman dengan dunia di sekitar kita. Jadi ini persis seperti kartu yang kamu dapat ini. Persis seperti yang tadi saya sebutkan. Kamu nyaman dengan diri kamu sendiri di 2024. Akhirnya kalau kamu bertemu sama orang lain atau kamu berinteraksi sama dunia luar, dunia di luar diri kamu juga akan merasa nyaman, merasa penuh harmonious gitu loh. Nyaman yang saya rasakan tuh energinya nyaman. Karena semuanya dimulai dari kamu pribadi, dari kamu di dalam diri sendiri gitu loh. Jadi secara kesehatan, mungkin secara fisik ya, kamu mungkin merasa penuh kedamaian. Secara fisik tuh kamu merasa damai gitu loh. Jadi biasanya Aries itu kan Aries terkenal sebagai seseorang yang gak sabaran, yang maunya buru-buru, atau energi yang cepat marah, yang cepat tersulut emosinya gitu. Biasanya, nggak semua Aries, tapi biasanya Aries tuh energinya seperti itu. Tapi di sini di 2024, kayaknya kamu lebih bisa bukan meredam amarah, bukan. Kamu kayak nggak ngerasain marah banyak-banyak gitu loh. Kamu nggak ngerasa harus cepet-cepet, nggak ngerasa cepet marah, nggak ngerasa harus buru-buru ke sana ke sini, melakukan ini melakukan itu, enggak. Kamu terasa santai justru. Santai dan tenang dan damai. Energi kamu tuh damai. Damainya tapi damai yang apa ya? Yang percaya diri gitu loh. Kemudian kamu mendapatkan The Magician dan Two of Pentacles. Dimana di sini yang saya rasakan, meskipun kamu merasa tenang dan damai, tetap kamu bisa bergerak dengan gesit. Nggak masalah gitu loh, karena dengan Two of Pentacles ini kan ada energi sibuk nih pasti di 2024. Tapi dengan adanya The Magician, kamu tahu aja harus melakukan apa duluan, atau harus mendelegasikan tugas ke siapa, kamu tahu gitu. Jadi secara kesehatan fisik kayaknya kamu enak banget energinya. Secara mental, pikiran kamu juga cukup cerdas karena ada The Magician lagi-lagi. Ini adalah energi yang sangat cerdas. Jadi secara
logika, jalan banget, masuk akal banget apa yang kamu lakukan di tahun depan, dan kreatif tentunya. Secara emosional, di sini yang saya rasakan itu tadi udah saya sebutkan sih sebenarnya. Tenang, damai, aman, nyaman, terus percaya diri bahwa apapun yang akan datang ke dalam kehidupan gue pasti bisa beresin. Gue pasti bisa mengaturnya dengan Two of Pentacles di sini. Dengan The Magician, gue pasti bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang energi kamu tuh nerimo, legowo, tapi juga tetap ada drive-nya gitu loh. Tetap ada semangatnya untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bagus, menunjukkan diri, membuktikan diri, tetap ada energi itu. Tapi nggak dibawa ngoyo, dibawanya tuh enak, nyaman. Pokoknya energi kamu nih enak banget nih. Anyway, sekarang kita masuk ke prediksi keuangan kamu ya. Jadi kesehatan nih rasanya tuh kamu pokoknya sehat lah. Entah itu dalam hal emosi, mental maupun secara fisik, kayaknya tuh tenang, aman, damai gitu. Karena kamu nyaman dengan diri kamu sendiri. Anyway, ini adalah keuangan ya, prediksi keuangan kamu. Oh, oke. Oops. Money. Oke, keuangan untuk Aries di 2024. Kartu yang kamu dapat adalah Nasturtium. Bunga ini kata kuncinya adalah victory and conquest. Victory kemenangan, conquest tuh bisa menaklukkan sesuatu. Ditemani oleh Four of Cups dan Queen of Swords. Kalau kamu udah lama ngikutin saya, kamu pasti tahu kan, saya selalu bicara apa adanya. Di sini yang saya rasakan, kamu mungkin soal keuangan atau soal pekerjaan, kamu mungkin akan ketemu sama seseorang yang sulit dipuaskan, sulit dibikin senang gitulah hatinya. Queen of Swords di sini, terlepas dia cewek atau cowok, ini kayaknya energi orang lain. Mungkin bisa jadi bos kamu, atau atasan kamu di kantor lah, atau calon bos kamu, calon klien kamu, siapapun dia ya. Sulit sekali orang ini untuk dipuaskan hatinya, karena ada Four of Cups di tengah-tengah. Jadi dalam hal keuangan, kamu akan banyak bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Entah hanya satu orang, entah ada beberapa orang. Tapi dengan kamu mendapatkan kartu Nasturtium, dengan energi kamu yang seperti ini, menyenangkan, penuh kedamaian, tenang, tapi tetap ada semangatnya, mau gak mau, orang-orang yang seperti ini akan takluk di tangan kamu. Takluk dalam tanda kutip ya, maksudnya sama orang lain dia kayak gak bisa dipegang gitu loh. Atau kayak gak ada yang bisa handle dia, gak ada yang bisa memuaskan hatinya dia, gak ada yang bisa bikin dia puas dengan hasil kerja timnya misalnya. Tapi sama kamu, dia akan takluk. Kamu akan menang atas orang ini, gitu loh. Jadi bukan menang dalam arti kamu berkompetisi sama orang ini, enggak. Kalau ini seseorang yang punya otoritas di atas kamu, punya kekuasaan atau kekuatan di atas kamu bisa jadi tangan kanannya gitu. Kamu bisa jadi orang bawahan yang paling dia percaya. Karena dia cuma bisa dipuaskan sama kamu gitu loh. Dalam tanda kutip ya, dipuaskan. Artinya hanya hasil kerja kamulah yang dia suka. Atau hanya masukan dari kamulah yang akan dia terapkan dalam perusahaannya. Contohnya tuh kayak gitu. Jadi
Yes, dalam hal keuangan mungkin kamu akan merasa tertolak. Awal-awalnya kamu akan merasa tertolak atau kamu akan merasa kayaknya ada orang yang nggak suka banget sama hasil kerja kamu di awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan dengan adanya kartu ini, Nasturtium, kamu akan bisa menaklukkan dia. Ini kan victory and conquest, kemenangan dan penaklukan. Kamu akan menang dari orang ini, akan memenangkan hatinya, dan kamu akan bisa menaklukkan energi Four of Cups-nya dia. Jadi dia tidak mungkin lagi menolak kamu gitu loh. Pada akhirnya dia akan menerima kamu, menerima ide kamu, menerima hasil kerja kamu, kayak gitu. Oke? Kalau soal keuangannya sendiri, yang saya rasakan begitu kamu menjadi orang yang paling dia percaya, atau begitu banyak klien yang akhirnya percaya sama kemampuan kamu, nggak ada masalah. Kamu akan lancar gitu loh keuangannya. Secara uangnya ya, secara materinya tuh lancar. Tapi memang di awal-awal mungkin kamu harus bisa menarik hati, menaklukkan hati orang ini dulu. Atau beberapa orang, saya nggak bilang hanya satu orang ya. Kamu mungkin akan ketemu banyak rejection, banyak penolakan. Tapi nggak apa-apa. Dengan kamu terus berada dalam energi seperti ini, lama-kelamaan orang-orang yang tadinya nolak kamu akan menerima kamu dengan hati lapang. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat relationships ya. Hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu atau khususnya secara percintaan. Jadi dengan pasangan atau kalau kamu single. Orang baru ada nggak nih? Wow. Oke, kartu yang kamu dapat adalah tuberose. Tuberose, lucu ya. Kata kuncinya adalah dangerous pleasure, kesenangan yang membahayakan. Sensuality. Energi kamu tuh lagi seksi banget pokoknya. Seksi bukannya porno, bukan, tapi seksi tuh bener-bener yang karena percaya diri ya, karena rasa percaya diri kamu meningkat, akhirnya orang-orang ngeliat kamu, wow, Aries seksi banget ya. Sekarang nih Aries semakin seksi deh gitu loh. Seksi dalam arti pembawaan diri kamu yang percaya diri. Ditemani oleh Queen of Pentacles dan Ten of Wands. Oke, Queen of Pentacles di sini mungkin kalau misalnya kamu lajang terutama, Queen of Pentacles ini terlepas dia cewek atau cowok, ini mungkin seseorang yang tertarik sama energi kamu. Seseorang yang kamu mungkin akan menarik hati seseorang yang hidupnya tuh agak membosankan. Hidupnya dia merasa kayaknya membosankan. Dibandingkan sama Aries, hidupnya dia tuh kayaknya monoton banget gitu loh. Jadi dia melihat kamu seperti seseorang yang wah banget, mewah banget. Mewah nggak harus dalam arti harta ya, tapi kayaknya penuh dengan pengalaman, penuh dengan petualangan, traveling ke sana sini misalnya, atau mengetahui banyak hal, kenal dengan banyak orang kayak gitu. Dia sendiri dengan dia keluar sebagai Queen of Pentacles, energinya dia tuh stabil, bahkan cenderung membosankan. Jadi dia rutinitasnya mungkin itu lagi. Apalagi dengan adanya Ten of Wands di sini, dia kayaknya tuh begah aja gitu loh. Energinya dia tuh begah gitu. Jadi yang saya rasakan, kamu akan menarik orang-orang yang seperti ini. Yang membutuhkan keceriaan di dalam hidupnya. Yang membutuhkan kesenangan mungkin ya. Atau membutuhkan petualangan dalam hidupnya. Kamu akan menarik orang-orang seperti itu di 2024. Kalau kamu single. Kalau kamu sudah berpasangan, pasangan kamu yang akan seperti itu. Terlepas dia dulunya waktu kalian baru kenal, baru dekat, dia orangnya heboh, orangnya ceria, orangnya dinamis. Tapi di 2024 kamu akan merasakan energinya pasangan kamu semakin stabil. Walaupun mungkin dia akan banyak bekerja di luar rumah.
Walaupun mungkin waktu yang kalian habiskan bersama akan berkurang, tapi energinya dia jauh lebih stabil daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau kamu sudah berpasangan, oke? Kalau untuk hubungan dengan orang-orang di sekitar kamu secara umum, secara garis besar, misalnya dengan keluarga, misalnya dengan sahabat, teman, orang di kantor, siapapun ya. Di sini yang saya rasakan dengan 3 kartu ini, kamu tuh kayak a breath of fresh air. Jadi kayak kamu kalau misalnya ada acara keluarga atau ada acara perkumpulan teman-teman, kalau kamu datang, kehadiran kamu tuh seperti nafas segar, seperti udara segar. Jadi kayak intinya adalah orang-orang di sekitar kamu di 2024 mereka cenderung kalem. Kalemnya tuh tapi yang membosankan. Kalau kamu kan kalemnya enak ya, tenang, damai, terus seksi, percaya diri gitu kan. Tenangnya kamu, santainya kamu itu tetap lebih dinamis daripada orang-orang di sekitar kamu. Jadi orang-orang di sekitar kamu nih adalah orang-orang yang di 2024 adalah orang-orang yang mungkin terlalu banyak kewajiban dalam hidupnya, terlalu banyak hal-hal yang harus mereka pegang dalam hidupnya. Jadi begitu ketemu kamu, mereka tertarik sekali gitu loh, tertarik sama energi kamu, kayak ingin mencolok gitu, ingin gandolin kamu gitu. Karena kamu kayak udara segar dalam kehidupannya mereka yang mungkin monoton, membosankan, kayaknya nggak ada pergerakan. Kamu adalah energi yang mewah gitu loh. Jadi bisa jadi nih kemungkinannya kamu akan menyatu dengan mereka. Menyatu dalam arti entah dari kamunya memang sedang mencari stabilitas, which is orang-orang ini sangat cocok buat kamu, atau dari kamunya juga ngelihat mereka kayak terpanggil untuk gue pengen ini gue pengen bikin orang tersebut tersenyum, gue pengen bikin orang tersebut bahagia gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini akhirnya jadi ini kan, rasanya tuh seperti dangerous pleasure, kesenangan yang membahayakan. Membahayakannya apa? Karena kamu sama orang-orang di sekitar kamu level energinya berbeda. Jadi kayak nggak mengenali kan. Maksudnya kayak sesuatu yang asing, sesuatu yang beda, yang aneh, tapi kita tertarik. Tapi kayak magnet kita tertarik walaupun kita dari 2 kubu yang berbeda. Kayak gitu contohnya. Makanya rasanya tuh dangerous. Rasanya tuh kayaknya membahayakan. Bisa gak ya gue berpasangan sama seseorang yang seperti ini? Tapi bisa, yang saya rasakan sih bisa. Ini orang seperti ini justru cocok sama energi kamu, karena mereka akan bisa membuat kamu lebih grounded, lebih menjejak ke bumi, lebih menjejak ke realita. Oke? So anyway, good luck Aries, Happy New Year, bye!